Hai hai hai. Oke, baik. Pada video kali ini kita akan menceritakan tentang kisah sejarah Indonesia. Kalian pasti udah tahu kan kalau di Indonesia itu pernah dijajah loh sama tentara Jepang selama 3,5 tahun. Dari tahun 1942 sampai 1945. Kalian juga pasti sering dengar kan bahwa penjajahan Jepang itu adalah penjajah yang sangat-sangat kejam loh. Aku dan teman-teman bakal kasih tahu kalian salah satu kekejaman penjajah Jepang terhadap wanita Indonesia. Oke guys, disclaimer, pembahasan video kali ini sebaiknya ditonton oleh 17 tahun ke atas ya. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, kenalin dulu aku Jana, Aku Talita. dan aku Nabila. Pada masa itu, banyak wanita Indonesia yang diculik oleh tentara Jepang yang dijadikan sebagai Jugun Ienfu. Jugun Ienfu berasal dari bahasa Jepang yang artinya pemuas nafsu atau dijadikan sebagai budak seks. Pada tahun 1942, Jepang datang ke Indonesia dan disambut baik oleh warga Indonesia karena dianggap sebagai penyelamat. Jepang pun jadi besar kepala dan memanfaatkan warga Indonesia juga sumber daya alamnya. Awalnya, Jepang memanfaatkan para laki-laki Indonesia untuk kerja paksa, lalu memanfaatkan para wanita Indonesia dan membuat organisasi bernama Fujinkai. Tujuannya adalah agar para wanita mengobati para tentara yang terluka pada Perang Dunia Kedua. Karena merasa kurang puas, Jepang kembali memanfaatkan para wanita Indonesia untuk dijadikan sebagai penghibur untuk para tentara yang kelelahan usai berperang. Makna sebenarnya dari Jugun Ienfu adalah perempuan penghibur yang ikut militer. Tapi nyatanya, makna dari Jugun Ienfu tidak hanya sebagai wanita penghibur, tapi juga mengandung makna keji, yaitu sebagai pemuas nafsu untuk tentara Jepang. Setelah wanita Indonesia tahu makna dari Jugun Ienfu dijadikan sebagai pemuas nafsu, tidak ada satupun wanita Indonesia yang mau dijadikan sebagai Jugun Ienfu. Jadi, tentara Jepang mulai membuat dua rencana. Rencana yang pertama adalah menawarkan pekerjaan dengan gaji besar ke luar negeri. Cara kedua adalah dengan cara menculik wanita Indonesia dengan truk besar. Tentara Jepang hanya menculik wanita yang cantik saja. Jadi, para wanita Indonesia yang merasa dirinya cantik akan melesi wajahnya dengan kotoran atau dengan arang agar terlihat tidak menarik. Setelah berhasil menculik para korban, tentara Jepang akan mengumpulkannya di Anjo, atau bisa disebut sebagai tempat bordil militer. Para wanita Indonesia yang dijadikan Jugun Ienfu akan diberi nama Jepang dan tidak bisa melarikan diri dari tempat bordil karena dijaga ketat oleh tentara Jepang. Para Jugun Ienfu harus melayani 10-15 pria setiap harinya. Jika mereka menolak, maka mereka akan disiksa. Tapi terkadang ada wanita yang hamil karena kebobolan. Tentara Jepang tidak segan untuk melakukan pengguguran kandungan dengan cara yang kejam, yaitu mereka akan menekan atau memencet perut ibu hamil itu sampai janin yang dia kandung keluar dengan sendirinya. Dan tindakan itu dilakukan tanpa obat bius. Pada tanggal 6 Agustus 1945, blok Sekutu meledakkan bom atom yang sangat dahsyat di Hiroshima dan Nagasaki. Setelah bom meledak di dua kota tersebut, Jepang akhirnya menyerah kepada Sekutu dan mengaku kalah pada Perang Dunia Kedua. Sebagai gantinya, Jepang harus meninggalkan Indonesia dan pulang ke asalnya. Jugun Ienfu akhirnya merasa senang karena bisa bebas dari siksaan Jepang selama 3 tahun. Mereka berkemas dan ingin kembali pulang ke tempat asalnya. Tapi sesampainya Jugun Ienfu ke rumah, mereka ditolak oleh keluarga sendiri dan dicaci maki oleh warga sekitar karena dianggap sebagai wanita rendahan. Sebagian besar ex-Jugun Ienfu akan melajang dan mengasingkan diri dari masyarakat. Yang lebih menyedihkan lagi, pada masa itu, pemerintah Indonesia sama sekali tidak memperhatikan nasib ex-Jugun Ienfu. Hingga akhirnya pada tahun 1942, Jepang merespon pernyataan dari warga Korea yang bernama Kim Han-suk yang mengaku dieksploitasi oleh penjajah Jepang. Kim Han-suk menuntut Jepang untuk bertanggung jawab atas kekejaman yang mereka lakukan. Akhirnya, pemerintah Jepang bernama Miyazawa menyatakan permintaan maaf kepada Kim Han-suk dari Korea Selatan. Di sisi lain, kabar tentang Kim Han-suk didengar oleh para ex-Jugun Ienfu yang ada di Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 24 Agustus 1945, pemerintah Jepang mengajak pemerintah Indonesia untuk bertemu dan mendiskusikan masalah itu. Akhirnya disepakati bahwa Jepang akan membentuk lembaga khusus bernama ASEAN Women Foundation.
yang berguna menjadi mediator pemerintah Jepang dengan ex-Jugun Ianfu. Di Indonesia, selain membentuk lembaga khusus, pemerintah Jepang juga menjanjikan dua kompensasi, yaitu yang pertama, pemerintah Jepang akan memberikan uang sebesar 380 juta yen atau sekitar 24 miliar rupiah sebagai santunan ex-Jugun Ianfu. Dan rencananya, uang tersebut akan diberikan dalam kurun waktu 10 tahun, dimulai dari tahun 1997 sampai 2007. Jadi, diberi kompensasinya dengan cara mencicil. Pemerintah Jepang juga menunjuk Departemen Sosial RI untuk menyalurkan uang itu kepada ex-Jugun Ianfu. Dan yang kedua, pemerintah Jepang berjanji akan memohon maaf secara resmi. Tapi sayangnya, uang yang dijanjikan oleh pemerintah Jepang tidak pernah sampai ke tangan mereka. Bahkan ex-Jugun Ianfu pun tidak pernah menerima permintaan maaf resmi dari pemerintah Jepang. Dampak ekonomi yang terjadi kepada Jugun Ianfu yaitu mereka tidak dapat pekerjaan karena dianggap wanita penghibur. Oke teman-teman, sekiranya ada informasi yang keliru, kalian boleh perbaiki di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari kami. Jangan lupa Like, comment, subscribe, and share. Bye.